Judul videonya adalah Penerapan Hukum Archimedes pada Kapal Selam Sederhana oleh Irma Priyanti Simanjuntak MSI, SMA Negeri 19 Medan, tahun 2021. Kemudian tujuan dari percobaan ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, peserta didik dapat menerapkan hukum Archimedes pada kapal selam sederhana dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah dijumpai untuk menumbuhkan rasa ingin tahu akan peristiwa yang dapat diamati sehari-hari. Berikutnya, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama botol bekas, ya, kemudian berikutnya adalah baterai, juga baterai bekas, kemudian berikutnya plastisin, dan berikutnya adalah selang. Selang ini ada 3, 2 yang berukuran dia 6 cm panjangnya dan 1 yang berukuran panjangnya itu sepanjang 30 cm. Kemudian alat dan bahan berikutnya adalah lakban, kemudian lilin dan mancis, kemudian spidol dan juga paku. Nah, sesudah menyiapkan alat-alat dan bahan tadi, yang harus kita lakukan adalah boleh disimak pada video berikut. Siapkan bahan-bahan seperti botol bekas, kemudian lilin, kemudian plastisin, kemudian spidol, kemudian lakban. Dan kemudian kita tandai di badan daripada botol pakai spidol untuk membuat lubang. Cara membuat lubangnya adalah paku kita panaskan dulu di lilin yang sudah kita hidupkan sampai dia cukup panas. Kemudian sesudah cukup panas, lubangilah botol bekas tersebut. Pertama yaitu lubang sebelah bawah ada dua. Kemudian untuk melubangi lubang yang kedua, panaskan lagi kembali. Oke, sesudah dilubangi, lubangilah si bagian atas yang berada di antara dua lubang yang di bagian bawah tadi. Oke, kemudian kalau masih kurang panas, boleh dipanaskan kembali pakunya. Dan kemudian langkah berikutnya adalah selang yang sudah kita persiapkan tadi, kita masukkan ke dalam lubang yang 3 buah yang sudah kita buat tadi. Pertama, lubang yang sebelah bawah tadi yang ada 2, kita masukkanlah selang yang panjangnya 6 cm. Sesudah masuk, kita masukkanlah selang yang kedua, yang tetap panjangnya 6 cm ke lubang yang kedua yang sebelah bawah. Kemudian, kita pastikan dia benar-benar masuk. Kemudian, kita masukkanlah selang yang ketiga. Selang yang ketiga adalah selang yang paling panjang, yaitu yang panjangnya 30 cm. Kita masukkanlah ke bagian atasnya, di mana tadi lubangnya itu berada di antara 2 lubang yang di bawah. Kalau kalian merasa bahwasanya selang itu sudah dimasukkan, boleh ujungnya agak dilipat sedikit untuk memudahkan dimasukkan. Kemudian kalau sudah masuk, boleh kita putar sedikit, kita dorong. Sesudah masuk ke 3 buah selang tersebut, langkah berikutnya adalah kita siapkan plastisin tadi, ya. Kemudian plastisin tadi adalah untuk menutup ketiga lubang tadi. Oke, kita boleh mulai dari lubang yang sebelah bawah atau sebelah atas, sama saja. Di sini saya coba di lubang yang sebelah atas dulu. Sesudah dia cukup rapat, kemudian dengan cara yang sama, saya tutup juga di bagian bawah lubang, yaitu dengan plastisin juga. Dan lubang yang satu lagi yang sebelah bawah juga ditutup dengan plastisin juga. Kita pastikan dia cukup rapat dan rapi. Nah, kemudian sesudah kita merasa dia cukup rapi, langkah berikutnya adalah kita tempelkan baterai bekas dengan menggunakan lakban. Baterai bekas ini fungsinya sebagai pemberat. Oke, kita tempelkan baterai bekas yang pertama di sisi yang satu, pastikan dia cukup rapat, cukup menempel. Kemudian dengan cara yang sama kita tempelkan lagi
baterai bekas yang kedua pada sisi yang satu lagi. Dan dipastikan dia cukup menempel juga. Dan kemudian kita lakukan percobaan di ember yang sudah berisi air. Dan kalian boleh perhatikan apa yang terjadi pada si botol. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah analisis data. Yang pertama, bagaimanakah proses dari perubahan kapal selam sederhana yang awalnya mengapung, kemudian melayang, dan menjadi tenggelam. Yang kedua, jelaskan bunyi hukum Archimedes, persamaannya, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, jika selang yang digunakan diganti dengan diameter dan panjang yang bervariasi, kira-kira apa yang akan terjadi? Yang terakhir, buatlah kesimpulan akhir dari proyek dan analisislah dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Oke, sesudah dianalisis, ya, silakan dikerjakan, silakan diamati. Sekian dan terima kasih.